Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu malam Kamis 25 September 2024, bertepatan dengan malam ke-21 dari Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Akidah dari kajian Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mana pada kesempatan hari ini, hari terakhir, membahas dari ucapan penulis Hubbus Sahabati Kullihim li Madhabun, bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mencintai seluruh para sahabat. Maka di sana kelompok sesat yang menyelisihi akidah ini, di mana mereka mencintai sebagian sahabat dan membenci sebagian sahabat. Telah kita lalui yang pertama Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Mereka gulu mencintai Ali dan Fatimah dan Al-Hasan dan Al-Husain dan imam yang 12. Namun mereka membenci para sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Abi Hurairah dan semua para sahabat. Dan begitupun kelompok yang kedua, An-Nasibiyah. Mereka yang membenci dari Ahlul Bait sebagai lawan dari kelompok Syiah. Dan mereka pun dari kelompok yang sesat. Apa dosanya dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Walak trik, limada taufi trik? Malak ya Muhammad anta kaslan. Qad qallak kum. Adapun yang ketiga dari kelompok Al-Khawarij. Dan kelompok Al-Khawarij, mereka yang membenci para sahabat sebagian dan mencintai sebagian sahabat. Dan di sini di pelajaran ini sekarang kita akan menyebutkan hadis-hadis yang sahih tentang sifat mereka, agar kita mengetahui Khawarij zaman Doeloe di zaman Nabi ataupun Neo Khawarij di zaman now seperti ISIS, DITII, N11 dan juga yang mengaku LDII dan sebagainya. Maka bagaimana sifat-sifat mereka? Maka sifat mereka telah disifatkan di dalam hadis, bi annahum sigaru qaumin wa fikratuhum dhalun, bahwa mereka adalah anak-anak ABG, baru gede, baru kemarin sore, bukan dari para sahabat ataupun orang-orang yang berusia tua. Dan mereka pemikirannya sangat sesat. Dan mereka keluar dari agama ini dengan cepat, seperti keluarnya keluarnya anak panah dari busurnya. Dan pensifatan ini telah disebutkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka cukup sekarang dengan ucapan Nabi. Pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsa al-asnan, sufahaul ahlam." Akan datang kelak sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khawarij tumbuh terutama di zaman Utsman dan membunuh Utsman dan mengkafirkannya. Dan kemudian di zaman Ali dan mengkafirkan Ali dan membunuh Ali. Dan dibunuh Ali oleh siapa? Abdurrahman ibnu Muljam. Maka mereka disebutkan, kata Nabi, hudatsa asnan. Mereka anak-anak baru gede yang baru kemarin masuk kepada Islam. Sufaha al-ahlam, pemikiran mereka buruk.
Yaquluna min khairi qaulil bariyah. Dan mereka berbicara bagaikan orang-orang yang sebaik-baiknya di dunia dari agamanya. Dan mereka yamruku minal Islam kama yamruku sahma minar ramiyah. Dan mereka keluar dari agama Islam ini dengan cepat, dengan mudah. Pemikirannya diisi dengan kebid'ahan, kemudian langsung bersifat ekstrak, cepat keluar dari agama. Dan mereka disebutkan juga la yujawizu imanahum hanajirahum. Dan mereka membaca Al-Quran. Namun apa yang mereka baca tidak sampai kepada kerongkongan-kerongkongan mereka. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca tidak mereka fahami secara amalan dan fikih. Sehingga mereka mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali. Dan di zaman now seperti ISIS, mengkafirkan kaum muslimin. Maka selain dari kelompoknya dikafirkan. Dan juga yang LDI dan yang lainnya mengkafirkan yang selain dirinya. Maka harus membaiat kepada imam yang ada, jika tidak maka tidak seperti kami. Maka ini perkara yang sangat jelas bahwa mereka dalam keadaan kesesatan. Lalu apa yang mereka baca dari Al-Quran dan hadis tidak sampai kepada kerongkongan dan akal dan pengamalan-pengamalan mereka. Yang jelas yang bukan dari kelompoknya kafir. Dan kelompok-kelompok seperti ini sangat berbahaya karena sumbu pendek. Sedikit-sedikit kafir. Sedikit-sedikit togut. Kalau kaum muslimin sudah dikafirkan, berarti halal darahnya. Maka mereka jika mempunyai kekuatan akan mengambil harta-harta kalian dan itu kenyataan. Seperti di Irak, ISIS dan sebagainya mereka menyerang kelompok-kelompok yang berseberangan dari ahli sunnah dan mengambil harta-harta mereka. Dianggap halal karena telah kafir. Maka pada hakikatnya mereka sangat berbahaya meskipun hanya sekedar seperti ormas-ormas yang ada, yang notabene bagai yang bukan dari kelompoknya maka kafir, meskipun mereka tidak punya senjata, namun pemikiran ini sangat buruk. Maka orang-orang yang datang ke masjidnya, mereka tidak ingin sholat bersama mereka. Jika mereka telah pergi akan dipel lantai karena najis. Allahul musta'an. Dan mereka di depan kita nyengir-nyengir. Nggih. Tetapi di hatinya kafir. Seperti itu keadaan mereka. Dan pembahasan kita kembali kepada hadis mereka orang-orang Khawarij di zaman dulu. Maka disebutkan faktuluhum idalaqaitumuhum. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka bunuhlah mereka. Karena apa? Karena mereka, jika tidak kamu membunuh duluan, mereka akan membunuh. Dan itu yang dilakukan kepada Utsman. Dan itu yang dilakukan kepada Ali radhiyallahu anhu. Mereka tinggal menunggu waktu bagaikan time bomb. Imma kaum muslimin membunuh mereka, imam mereka akan membunuh kaum muslimin. Tinggal menunggu waktu. Maka Nabi di sini dengan terang-terangan mengatakan, fa aina malaqaitumuhum faqtuluhum. Di mana kalian menemukan mereka, maka bunuhlah mereka. Karena tinggal menunggu waktu. Ima kalian yang dibunuh, ima kalian membunuh mereka. Maka oleh sebab itu mereka bersiap seperti di hadis yang telah kita lewati dari Ibnu Abbas. Ada 6.000 siap untuk bertempur. Maka di sini tinggal menunggu waktu. Kapan mereka memberontak. Akhirnya Ibnu Abbas diriwayat dengan Ibnu Umar, cendekiawan para sahabat yang masih muda, meminta izin kepada Ali radhiyallahu anhu, biarlah kami memberi mereka wejangan. Semoga mereka mendapatkan hidayah.
diizinkan oleh Ali radhiyallahu anhu sebelum mereka digempur. Dan mereka pun telah siap di Harura. Maka akhirnya dinasehati dari kemah-kemah mereka bertaubat 2.000. Dan sisa 4.000 dan 4.000 jumlah yang kecil. Pasukan kaum muslimin di zaman Ali besar, lebih dari puluhan ribu. Maka dihancurkan dengan mudah, tidak tersisa. Dan disebutkan, jika kalian bertemu dengan mereka, bantailah mereka. Fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena yang membunuh mereka mendapatkan pahala yang besar. Maka pasukan Ali radhiyallahu anhu di saat membunuh mereka mendapatkan pahala yang besar. Karena mereka jika berhasil membunuh Ali, misalnya Ali hancur, dan mereka akan merongrong seluruh kaum muslimin. Itu terjadi di Kufah, di Harura. Maka mereka akan masuk nanti ke Mesir, ke pemerintahan Islam yang ada. Dan mereka akan masuk ke Madinah. Semua akan dihancurkan oleh mereka. Karena keyakinan bahwa mereka semuanya kafir, para sahabat yang mereka yakini kafir dan halal darahnya. Maka alhamdulillah Allah menyelamatkan keburukan mereka dengan dijadikan bahwa Ali radhiyallahu anhu membantai mereka dan mereka mendapatkan pahala. Maka ini hadis yang datang dari Ali, dan di sana ada hadis yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalukum ma'a amalihim wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahma minar ramiyah." Maka disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi bahwa akan ada suatu kaum yakni Khawarij yang mana mereka itu ibadahnya sangat kuat, salat malam, puasa, lihat. Dan bagaimana mereka itu dengan ibadahnya menghina ibadah-ibadah kalian. Kalian ini tidak ada apa-apanya dari segi ibadah dibanding orang-orang Khawarij. Maka mereka bangga dengan ibadah-ibadah mereka dan menghinakan dari kaum muslimin. Maka terbayang bagaimana Utsman ibnu Affan yang Nabi menikahkan dua putrinya, dilaqabi dengan Dzu Nurain, mendapatkan dua cahaya. Dua putri Nabi dinikahkan kepada Utsman. Tentunya tidak langsung, tidak boleh meninggal dulu, baru diberikan anaknya lagi oleh Nabi. Dan minal mubasyirina fil jannah, 10 orang yang telah dijanjikan masuk surga. Kok bisa dikafirkan dan dihalalkan darahnya? Karena tadi, bahwa mereka itu pertama ibadahnya sangat kuat. Kemudian setelah itu ujub dari ibadahnya, menganggap remeh kepada yang lain. Maka orang-orang yang takabur, seperti orang-orang yang Khawarij ini, mereka bangga dengan ibadah-ibadahnya dan menghina ibadah-ibadah kaum muslimin yang lain. Ini keburukan yang besar. Karena dengan ini mereka nanti akan naik mengkafirkan kaum muslimin, naik menghalalkan darahnya. Bahkan orang-orang yang mulia seperti Utsman dan Ali. Subhanallah. Maka ini terjadi di zaman sahabat dulu. Maka sifat-sifat mereka yang ada di zaman now, apalagi di zaman now dari orang-orang ISIS, orang-orang DITII, orang-orang yang membuat bom bunuh diri, maka mereka menghinakan dari kaum muslimin yang ada. Kaum muslimin yang ada dikafir-kafirkan. Dan jika lihat tampang mereka, anak-anak ABG ini, kalau dari persaksian kakak kita dulu di Polda dan Densus 88, berbeda dengan di hadis. Ada di hadis di zaman dulu. Maka mereka banyak ibadah. Adapun anak-anak ABG zaman now tidak tampak seperti mereka yang dieksekusi Imam Samudra, Nuruddin M. Top. Mereka tidak ada jenggot. Adapun yang ada di YouTube di sidang-sidang terakhir
Di saat divonis hukum mati, Allahu Akbar, sujud syukur, divonis hukuman mati. Itu sudah berjenggot, pakai imamah. Waktu pertama kali melaksanakan bom Bali, mereka pakai celana, musbil, dan tampangnya tampang orang-orang awam, bukan ahlul ibadah. Namun setelah dipenjara dan bertahun-tahun, akhirnya membuat kesan di karangan manusia bahwa dia sebaik-baiknya manusia. Itulah sifat dari orang-orang Khawarij yang disebutkan oleh Nabi, bahwa mereka menghina dari keadaan ibadah kaum muslimin yang ada. Dan mereka membaca Al-Quran tidak sampai kepada kerongkongannya, dan mereka keluar dari Islam seakan-akan seperti panah yang cepat keluar dari busurnya. Maka ini sifat dari mereka yang disebutkan di dalam hadis. Dan disebutkan, barang siapa yang membunuh mereka maka pahalanya besar. Dan disebutkan di riwayat, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. La in adraktahum la aqtulannahum qatla adin. Maka dari alamatnya juga, dan ini yang ada di ISIS, bahwa mereka membunuh kaum muslimin di mana-mana, di Irak, di Suria, membunuh ahli sunnah, berperang, dan mereka membiarkan orang-orang Nasara, karena orang-orang Nasara yang membiayai mereka. Maka ISIS ma'ruf ciptaan dari mereka orang-orang kafir. Sehingga mereka membunuh kaum muslimin, dijadikan mesin pembunuh, killing machine to muslimin. Tetapi kepada orang-orang kufar mereka tidak membunuh. Dan seperti kakak kami juga menyebutkan, di saat terambil laptop mereka, dilihat oleh hacker. Dari mana dapat uang? Dari Switzerland. Dari mereka orang-orang kufar. Bukan dari kaum muslimin, dari Saudiyah, dari Imarat, bahkan dari Irak. Meskipun mereka beroperasi di Irak, di Suria, bukan dari mereka kaum muslimin, tapi dari kufar. Sehingga kata Nabi, yaqtuluna ahlal Islam, mereka membunuh kaum muslimin, dan mereka membiarkan orang-orang kufar tidak dibunuh. Tapi kaum muslimin dikeluarkan dari Islam, kemudian dirampas hartanya, dibunuh. Orang yang sudah jelas kafir dibiarkan. Itulah keadaan mereka dari zaman dulu sampai zaman now. Maka Nabi mengatakan, idza adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Jika aku, kata Nabi, mendapati zaman mereka, dan Nabi tidak mendapati zaman mereka kecuali Dzul Khuwaisirah yang berkata kepada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan, jika aku tidak adil, siapa yang adil? Aku, Nabiullah. Pembagian ini dari wahyu. Maka datang Umar, ya Rasulullah, aku penggal orang ini. Jangan. Apa kata dunia? Apa kata manusia? Apa kata munafik? Orang-orang munafikun di Madinah akan menyebarkan. Muhammad membunuh Dzul Khuwaisirah, muslim. Muhammad membunuh seorang muslim sahabatnya. Maka inilah dari hadis-hadis, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abi Umamah, syarru qatla qutilu tahta adimis sama wa khairu qatil man qatalu. Maknanya, seburuk-buruknya bangkai yang ada di muka bumi ini atau di bawah kolong langit ini adalah bangkainya Khawarij. Seburuk-buruknya bangkai. Wa khairu qatil man qatalu. Dan sebaik-baiknya yang membunuh, sebaik-baiknya pembunuhan adalah yang membunuh mereka. Maka di saat Ali membantai mereka, mereka beristidlal dengan hadis-hadis ini, bahwa mereka mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka adalah seburuk-buruknya bangkai yang ada di muka bumi. Dan berkata Nabi, kilabu ahlin nar, mereka anjing-anjing api neraka. Maka Khawarij dijarah oleh Nabi, anjing-anjing api neraka. Mereka di api neraka.
Kata Nabi, qad kana haula muslimin fasaru kufaron. Maka mereka tadinya muslim dengan mengkafirkan Utsman dan membunuhnya, dan mengkafirkan Ali dan membunuhnya, dan mengkafirkan kaum muslimin, terutama para sahabat, maka menjadi kafir. Maka berkata rawi kepada Abi Umamah, namanya Abu Ghalib, ya Aba Umamah, hada syai' taquluhu? Naam, sami'tu minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini dari hadis Nabi? Iya, aku mendengarnya dari Nabi. Maka ini ucapan Nabi dengan gamblang dan jelas kepada mereka bahwa membunuh mereka mempunyai pahala yang besar, dan sebaik-baiknya yang terbunuh di saat membunuh kelompok Khawarij. Dan bangkai-bangkai yang paling busuk dan buruk di muka bumi, bangkai-bangkainya para pemberontak. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka faedah dari hadis ini, mereka juga disebutkan kilabu ahlin nar. Sekarang pertanyaan yang besar. Apakah kelompok Al-Khawarij yang ada di zaman Nabi, yang membunuh Utsman dan Ali, berusaha membunuh Ali dan membunuh Ali di zaman setelah beberapa tahun mereka hancur oleh Abdurrahman ibnu Muljam, maka bagaimana hukmu Al-Khawarij? Bagaimana hukumnya Khawarij di kalangan kita ahli sunnah? Maksudnya apakah mereka kafir? Apakah mereka ahlul bid'ah saja? Apakah mereka derajatnya telah keluar dari Islam? Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Al-jumhur dari ulama, kebanyakan ulama tidak mengkafirkan mereka. Namun sebagian dari ulama juga mengkafirkan mereka. Maka terjadi khilaf dari ulama ahli sunnah. Ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak mengkafirkan, hanya sekedar ahlu bid'ah. Maka dari mereka yang mengkafirkan adalah Abu Bakar Ibnul Arabi, Imam ahli sunnah, dan Imam Al-Qurtubi. Dan dari zaman now juga Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Maka mana yang rajih? Wallahu a'lam. Jika kita kembali kepada dalil tentang kekufuran, maka mereka lebih dekat kepada kekufuran dari berbagai segi. Segi yang pertama, mereka mengkafirkan Utsman dan Ali. Dan jika mampu membunuh dan telah membunuh Utsman. Maka pembunuhan kepada sahabat dan mengkafirkan sahabat itu akibatnya kekufuran. Jangankan mengkafirkan dan membunuh, mencela mereka saja para sahabat telah masuk kepada kekufuran, seperti di pelajaran kita kemarin. Di pelajaran kita kemarin dari Kitab Tauhid, yang mana telah disebutkan di dalam surat At-Taubah, dan asbabun nuzulnya disebutkan oleh Syekh kami Muqbil dengan sanad yang sahih dari Ibni Abi Hatim di tafsirnya, bahwa orang-orang munafik di perang Tabuk mereka mengejek para sahabat. Disebutkan hum argobu butunan wa ajbanu indal liqa. Maka mereka para sahabat itu argobu butunan, mereka cinta perut-perut mereka. Lihat pada gemuk, makan, nafsu yang dicari. Argobu butunan wa ajbanu indal liqa, dan mereka orang yang paling takut perang. Jika perang lari terbirit-birit. Maka didengar oleh seorang sahabi, dan disebutkan di riwayat yang lain tambahan yang ketiga, akdibul alsinah. Dan mereka orang-orang yang paling pendusta. Lihat bagaimana mensifati sahabat dengan pendusta, dengan pencinta hawa nafsu. Dan yang ketiga, orang yang paling takut
dalam berjihad. Maka ada satu sahabat yang mengatakan, wallahi, aku akan menyampaikannya kepada Nabi. Maka di saat dia ingin menyampaikan kepada Nabi, qad nazalat, telah turun Al-Quran. Maka subhanallah, Allah telah memberitahukan Nabi Muhammad sebelum orang ini mengadu. Maka dia didapati orang-orang yang tadi mengumpat para sahabat itu ternyata sedang dalam keadaan minta maaf kepada Nabi. Di mana Nabi dalam keadaan marah meninggalkan mereka dengan untanya dan mereka terseok-seok mengikuti unta dari Nabi yang berpaling begitu saja dari mereka. Maka di saat mereka meminta ampun kepada Nabi, turunlah ayat di surat Taubah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka ayat ini turun. Orang yang ingin menyampaikan kaget. Ya Allah. Allah Maha tahu. Allah memberikan khobar kepada Nabi Muhammad sebelum aku menyampaikan dan aku yang mendengar. Nabi Muhammad tidak mendengar, aku yang mendengar, ingin disampaikan. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad seorang Rasul, utusan Allah, Allah yang memberikan tahu khobar ini. Dan Allah Maha tahu sehingga diturunkan ayat. Yang maknanya, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka apakah dengan ayat-ayat Allah dan dengan Rasul yang diutus dan dengan nama Allah kalian mentertawakan? Karena mereka beristidlal. Ya Rasulullah, kunna nakhudu wa nal'abu. Ya Rasulullah, kami tidak benar-benar mengucapkan itu. Kami hanya main-main, bercandaan dengan teman-teman kami. Lihat-lihat mereka para sahabat, kif bercanda seperti ini. Menunjuk kepada para sahabat, lihat mereka para sahabat, perutnya gendut-gendut. Mereka pencinta hawa nafsu. Dan lisan mereka paling dusta. Kif, ini main-main seperti ini. Dan mereka mengatakan mereka penakut. Siapa penakut? Tidak ada penakut dari para sahabat. Mengikuti mulai dari perang Badr sampai peperangan bersama Nabi. Tidak pernah absen. Semuanya berhubungan dengan pembunuhan. Dan mereka tidak gentar. Maka orang-orang munafik ini mengatakan, kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya main-main. Maka turun ayat, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka dengan agama ini, Al-Quran ini, Allah dan Rasulnya kalian bermain-main. La ta'tadiru. Tidak ada udur dari permainan-permainan kata kalian itu main-main. Tidak ada udur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Maka di dalam ayat ini juga jelas pendalilan kekufurannya di sini. Pertama, mereka mencela sahabat dan mencela sahabat dari tanda kekufuran. Dan di sini di ayat qad kafartum, kalian telah kufur setelah iman dari kalian. Maka asar ini asar yang sahih datang dari Ibnu Umar dan yang lainnya dan juga dari Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Quradhi dengan sanad 4 jalan dari Ibnu Umar sahih disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di Asbabin Nuzul dan dari jalan Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Quradhi dhaif dan dari jalan Qatadah mursal karena Qatadah tidak bertemu dengan Nabi. Dan juga datang dari jalan yang lain yang mursal juga. Dari Zaid ibnu Aslam. Maka dari 4 jalan ini sahih hadis ini. Dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil. Maka dari sini saja sudah jelas dari ayat Al-Quran. Dan juga dari penyebab mereka keluar dari Islam dikarenakan mencela sahabat. Dan mencela sahabat juga disebabkan laknat Allah atas mereka. Seperti di dalam hadis yang datang dari sahabat Ibnu Abbas. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Man sabba ashabi. Barang siapa yang mencela sahabatku. Fa'alaihi laknatullah. Maka laknat Allah atasnya. Wal malaikah dan para malaikah wan nasi ajmain dan seluruh manusia.
Maka yang mencela sahabat dilaknat Allah dan dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka ini menunjukkan pelaknatan dari Allah kepada mereka. Maka pencelaan kepada para sahabat menyebabkan kekufuran dan ini dari pendalilannya. Maka oleh sebab itu telah datang dari hadis Abi Hurairah, yang mana hadis Abi Hurairah ini muttafaqun alaih tentang keagungan para sahabat. Berkata Nabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, walladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin mina dhahab ma adraka muddu ahadihim wala nasifuhu ay mudil hantoh. Maknanya, janganlah kalian mencela para sahabatku. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Jangan mencela sahabatku sampai 3 kali diulang. Maka dikatakan, jika seandainya kalian selain dari para sahabatku menginfakkan harta emas segunung Uhud, maka tidak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat yang berjuang membelaku. Tidak ada apa-apanya di saat kalian menginfakkan segunung Uhud emas dan mereka bagaikan menginfakkan tepung gandum dengan mud mereka, mud segini. Maka maksudnya sahabat melaksanakan sodakoh mud dari syair ataupun dari tepung gandum, tepung yang ada segini, itu dibandingkan dengan selain para sahabat yang beribadah dengan menginfakkan segunung Uhud emas, itu tidak sampai pahalanya seperti para sahabat. Maka ini pujian Nabi kepada para sahabat. Dan begitu pun selain tadi pelarangan la tasubu ashabi, jangan menghina sahabatku, telah datang juga hadis-hadis barang siapa yang mencela sahabat maka mereka itu bagaikan munafik dan bagaikan orang yang keluar dari Islam. Seperti hadis Anas ibn Malik, ayatul iman hubbul ansor wa ayatun nifaq budugul amsor. Maknanya alamat seseorang menjadi seorang yang Islam beriman memuji para sahabat, memuji al-ansor. Dan alamat kemunafikan mendohirkan Islam tetapi hatinya membenci Islam, maka mereka orang-orang yang bugdul ansor, yang membenci para sahabat dari ansor. Maka hadis-hadis ini muttafaqun alaih menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang membenci sahabat mereka munafik. Dan dikatakan juga muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, kalau tadi dari Anas, maka dari Abi Hurairah, la yubghidul ansor rajulun yu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak ada yang mencintai al-ansor kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka mafhumnya mukhalafah, orang-orang yang membenci mereka maka mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan lebih jelas lagi di hadis Al-Bara ibnu Azib. Dan hadis ini diriwayatkan berkesendirian Imam Muslim, bukan muttafaqun alaih. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yuhibbul ansar illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Man ahabbahum ahabballah wa man abghadahum abghadahullah. Man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Maknanya, tidaklah kalian membenci orang-orang al-ansor atau para sahabatku, maka barang siapa yang membenci mereka maka mereka munafik. Dan barang siapa yang membenci al-ansor, Allah membenci mereka. Maka di sini wajah pendalilannya bahwa alamat seseorang mempunyai iman
dikarenakan mencintai para sahabat. Maka bagaimana jika tidak mempunyai kecintaan kepada sahabat, berarti telah kufur. Tadi disebutkan munafik. Maka ini hadis-hadis yang datang muttafaqun alaih menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang mencela sahabat, mereka adalah orang-orang yang masuk kepada kekufuran, keluar dari Islam sesuai dengan ayat surat At-Taubah dan kisah orang munafik tadi yang mengatakan kami hanya main-main. Maka la ta'tadiru, tidak ada udur bagi kalian. Telah kufur kalian, faqad kafartum ba'da imanikum. Telah kufur kalian dari keimanan kalian. Maka ini pendalilan bagaimana kelompok Al-Khawarij di zaman dulu mereka kufur, dan ini yang rajih karena mereka mencela sahabat dan mengkafirkan sahabat dan menghalalkan darah-darah mereka. Dan ini pendalilannya jelas. Namun pertanyaan besar, adapun orang-orang Khawarij di zaman now bagaimana? Dohirnya tidak seperti Al-Khawarij di zaman Nabi. Karena di zaman Nabi mereka mencela sahabat langsung dan membunuh sahabat langsung. Adapun kayak ISIS, mereka hanya mengkafirkan pemerintah. Dan itu bukan hanya, itu musibah yang besar. Namun permasalahan kita apakah sampai kepada kufur? Maka para ulama di zaman now mengatakan kelompok-kelompok mereka seperti itu, para pemberontak yang merongrong pemerintah dari kaum muslimin, maka mereka mubtadi' dolun mudil. Mereka sesat dan menyesatkan, namun kekufuran wallahu a'lam di zaman now karena mereka tidak mencela sahabat dan yang lainnya tidak masuk kepada kekufuran. Maka kesimpulan dari pelajaran kita kembali kepada poin hubbus sahabati kullihim limadhabun, bahwa kita harus cinta kepada seluruh sahabat tanpa dipilah dan dipilih. Seperti kelompok Syiah yang memilih Ahlul Bait dicintai dan yang lainnya dibenci, dan An-Nasibiyah mencintai seluruh para sahabat kecuali Ahlul Bait, dan kelompok Al-Khawarij mencintai sebagian sahabat dan mengkufurkan yang lainnya. Siapa yang dikufurkan? Utsman dan Ali dan juga Muawiyah ibnu Abi Sufyan dikufurkan karena dia pemimpin kaum muslimin. Maka mereka mengkufurkan para pemimpin kaum muslimin. Muawiyah naik menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Ali radhiyallahu anhu, dan begitupun Amr ibnul As, pemimpin kaum muslimin juga dikafirkan. Kesimpulannya mereka orang-orang Khawarij di zaman dulu sampai zaman now mengkafirkan pemerintah. Maka di zaman now mengkafirkan pemerintah kita. Di zaman dulu, zaman Soekarno dikafirkan, zaman Soeharto dikafirkan. Semua presiden-presiden, pemimpin-pemimpin negeri akan dikafirkan oleh mereka. Adapun mana pendalilan kalau kita ini harus mencintai seluruh sahabat tanpa dipilah dan dipilih, seperti kelompok Ahlul Bid'ah tadi. Banyak pendalilannya di Al-Quran dan Sunnah. Pertama, pujian Allah kepada mereka di dalam surat Taubah. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah telah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah. Maka al-muhajirun wal ansor mereka harus dicintai semuanya. Dan begitu pun di dalam hadis kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Maka para sahabat sebaik-baiknya manusia. Dan ditafsirkan oleh Al-Bukhari di Sahih Al-Bukhari, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas antum khairun nas linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya manusia dan untuk manusia yang lainnya menjadi qudwah para sahabat. Dan itulah hakikatnya kita yang hidup di 1400
mengikuti salafun saleh. Karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin adu 'alaiha binawajid. Hadis yang sahih li ghairi. Maka ingin selamat, peganglah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Maka mengikuti para sahabat itu adalah kebenaran. Maka Abu Hurairah mengatakan kalian sebaik-baiknya umat dan kalian akan menjadi suri tauladan bagi umat yang akan datang. Dan juga pendalilan di ayat Al-Quran selain tadi 2 ayat juga di dalam surat Al-Hasyr. Walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Maka di dalam ayat ini disebutkan agar kita kaum muslimin wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Janganlah engkau jadikan hati-hati ini hasad, iri dan dengki kepada mereka para sahabat yang telah melalui hidup mereka bersama Nabi berjuang menegakkan agama Islam, menegakkan tauhid dan menghancurkan kesyirikan, menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan. Maka inilah pendalilan-pendalilan agar kita mencintai seluruh para sahabat. Dan adapun pendalilan di dalam hadis tadi dari Abi Hurairah, la tasubu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Berarti kalau jangan mencela, harus mencintai seluruh para sahabat. Dan juga pendalilan yang lain hadis yang mutawatir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladina yalunahum, tsumma alladina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah sahabatku. Maka cintailah mereka. Kemudian yang setelah mereka para tabi'in dan yang setelah mereka para itba at-tabi'in. Maka ini alasan kenapa kita mencintai mereka, para sahabat semuanya, dikarenakan Allah telah memuji mereka dan Allah telah ridho kepada mereka. Dan di hadis-hadis disebutkan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Dan juga di dalam surat Taubah disebutkan bagaimana orang-orang di zaman dulu keluar dari keislaman karena mencela para sahabat. Bahwa mereka argobu butunan, wa aqdabul alsinah, wa ajbana indal liqa. 3 ucapan ini. Sehingga turun surat Taubah bahwa mereka dalam keadaan la ta'tadiru. Tidak ada udzur bagi kalian. Telah kafir kalian dari iman-iman kalian. Maka ini dari ucapan penulis hubbus sahabati kullihim li madhabun. Madhab yang pertama yang ada di dalam kitab Lamiyah Syekhul Islam ini bahwa kita